wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah ma ba'dah. Teman-teman semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan sudah mau berakhir. Maka sudah saatnya kita memikirkan step berikutnya, yaitu menutup Ramadan dengan menjalankan kewajiban selanjutnya adalah mengeluarkan zakat fitr. Ada yang menyebut zakat fitri, ada yang menyebut zakat fitrah. Kita tidak membahas tentang itu semuanya atau dua-duanya ada alasannya. Bisa disebut zakat fitri, bisa disebut zakat fitrah. Yang akan saya bahas adalah apa itu zakat fitr atau zakat fitrah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau mau membahas tentang zakat ada dua hal, yaitu zakat badan dan zakat harta. Zakat badan langsung saja yaitu zakat fitrah atau zakat fitri yang biasa kita lakukan di akhir Ramadan atau awal Syawal malamnya. Adapun zakat harta nanti juga akan dibagi lagi, yaitu zakat ainiyah hartanya dan zakat qimah atau nilainya. Kita tidak bahas di situ, kita konsen di zakat fitri atau zakat fitrahnya saja. Maka teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih yang wajib atau yang harus mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri ini? Yang pertama adalah orang Islam, baik masih kecil maupun apalagi yang dewasa, baik yang berakal maupun yang maaf-maaf sedang sakit jiwa, maka semuanya wajib dikeluarkan zakat fitrinya, zakat fitrahnya. Karena orang Islam yang wajib, bisa kita fahami berarti yang non-muslim tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitr ini. Karena itulah kita nggak usah utek-utek mereka untuk kita mintain, nggak bisa, nggak usah. Yang kedua adalah orang yang hidup ngalamin akhir Ramadan dan mendapatkan awal Syawal. Contoh, kalau jadi memang benar seandainya tahun ini Syawal awalnya adalah atau lebarannya adalah hari Kamis, maka bagi semua orang yang mendapatkan akhir hari Rabu dan awal hari Kamis, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Ingat, dalam hitungan Hijriyah, pergantian hari dimulai dari maghrib. Berarti saya kasih contoh seperti ini saja. Ada orang yang sekarang mungkin sehat atau sakit, seandainya sakit, besok masih sakit, sampai hari Rabu masih sakit, Rabu malam Kamis, Isya meninggal. Padahal maghrib sudah takbiran. Artinya apa? Maghrib sudah masuk 1 Syawal, Isya ini orang meninggal. Berarti ini orang mendapatkan Ramadan dan mendapatkan awal Syawal. Maka bagi si mayit ini, si jenazah ini, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya atau zakat fitrinya. Satu contoh. Contoh yang kedua adalah ketika kita punya saudara, adik, atau mungkin ada yang punya anak sedang hamil tua akhir Ramadan ini. Nah, tiba-tiba nanti di hari Rabu depan, yang mana kemungkinan akhir Ramadannya adalah hari Rabu, Rabu kontraksi sore dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, jam 5 lahir sang bayi. Saya ulangi lagi, jam 5 sore lahir. Jam 5 sore itu belum maghrib. Artinya apa? Ini bayi lahir masih waktu Ramadan. Bayinya sehat, alhamdulillah, sampai malam takbiran sehat terus, alhamdulillah. Maka bayi ini pun wajib dikeluarkan zakatnya.
Saya ulangi lagi, bayi ini wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena bayi ini mendapatkan akhir Ramadan dan mendapatkan awal Syawal. Nah, ini teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang bagi orang tua yang mengalami ini, mereka kelupaan karena euforia saking senangnya punya anak baru. Jadi lupa mengeluarkan zakatnya anak ini. Maka bagi kita yang saudara atau mungkin yang orang tuanya, mbahnya bayi tersebut, kita ingatkanlah orang tuanya bayi ini. Senang boleh, syukur boleh, jangan lupa ayo keluarkan zakatnya bayi. Kan seperti itu. Siapa yang wajib keluarkan zakat fitrahnya? Yang pertama Islam, yang kedua orang yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Yang ketiga adalah syaratnya, yaitu dia, orang tersebut ini mempunyai lebihan makanan untuk Idul Fitri, untuk sehari itu, sehari Lebaran. Maka bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan selama Idul Fitri, dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, saya ulangi lagi, orang yang mempunyai kelebihan makanan pada saat Idul Fitri, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Disinilah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena batas minimnya seperti ini, bisa jadi orang yang mengeluarkan zakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka dia pun nantinya akan mendapatkan zakat juga. Saya ulangi lagi, bisa jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, nantinya dia pun akan menerima zakat juga. Karena apa? Orang yang hanya mempunyai stok makanan satu hari, nggak harus orang kaya. Orang orang miskin, orang fakir pun mungkin punya kalau cuma satu hari. Karena itulah bisa jadi dia terima zakat juga, dan nantinya dia juga mengeluarkan zakat juga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas nih, nanti ada pertanyaan, Pak Ustadz, ya saya punya keluarga, betul, nggak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Terus saya harus mengeluarkan zakat untuk siapa saja, Pak Ustadz? Ingat, kita wajib mengeluarkan zakat untuk satu, diri kita sendiri, dan yang nomor dua adalah orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Ada di bawah kekuasaan kita, bukan hanya istri, bukan hanya anak. Bisa jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya yatim seandainya, atau kita punya anak angkat seandainya, yang memang sudah kita janjikan di diri kita sendiri bahwa anak ini adalah tanggungan saya. Maka zakatnya dia pun otomatis menjadi tanggungan kita. Ayo, jangan ditahan. Keluarkan zakatnya anak ini. Atau mungkin orang tua seandainya, orang tua yang walaupun beda rumah, tetapi ketika orang tua kita maaf kekurangan, maka bagi anak wajib mengeluarkan zakat bagi orang tuanya. Kenapa? Orang tua yang kekurangan adalah tanggungan bagi anaknya. Keluarkan zakatnya. Akan tetapi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara itu, apalagi kalau sudah sama-sama dewasa beda rumah, maka dia tidak menjadi tanggung jawab kita. Karena itu tidak wajib kita keluarkan zakat dia, tidak wajib. Bahkan kalau seandainya si saudara kita ini dia mungkin fakir atau miskin, bisa zakat kita kasih ke dia. Yang nggak boleh adalah mengasihkan zakat kita kepada orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Itu yang tidak boleh. Saya ulangi lagi, tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang memang wajib kita zakati. Contoh, zakatnya suami diberikan kepada istri, tidak boleh. Zakatnya ayah diberikan kepada anak, tidak boleh. Zakatnya anak diberikan kepada orang tua juga nggak boleh. Tapi zakatnya saudara diberikan kepada saudara yang lain, yang sudah bukan tanggungan dia, karena mungkin sudah masing-masing berkeluarga seandainya, boleh, nggak apa-apa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah ini?
Saya bilang wajib, kapan wajib berarti jatuh temponya kapan. Nah, seperti itu. Jatuh temponya adalah malam Lebaran sampai imam naik ke atas mimbar untuk sholat id. Saya ulangi lagi, jatuh tempo mengeluarkan zakat fitrah adalah malam Lebaran sampai imam naik ke atas mimbar untuk sholat id. Itu jatuh temponya. Artinya waktu wajib. Maka yang jadi pertanyaan adalah, Pak Ustadz, kalau sebelum itu sudah kita kasih bagaimana? Ya tidak apa-apa, bagus. Alhamdulillah. Kita kasih contoh saja. Kita punya hutang. Jatuh temponya 2 hari ke depan seandainya untuk bayar hutang kita. Kita punya hutang sama tetangga. Pak, tolong dong talangin dulu, saya nggak punya uang nih. Saya butuh duit 500.000 seandainya. Kapan mau dibayar, Mas? 2 hari lagi, Pak, saya ada gaji. Nanti 2 hari lagi saya bayar. Berarti kita hutang dengan tetangga yang jatuh temponya adalah 2 hari lagi. Tetapi ternyata besok, belum sampai 2 hari, kita sudah punya duit, sudah punya uang untuk bayar hutang. Lantas kita bayarkan hutang kita. Kira-kira boleh atau tidak? Boleh banget. Bahkan dia mungkin akan sangat-sangat senang sekali. Karena itulah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat fitrah walaupun sebelum malam Idul Fitri diperbolehkan. Nah, yang saya bilang diperbolehkan walaupun waktu wajibnya Idul Fitri. Karena itu di sisa-sisa hari ini, di sisa-sisa Ramadan ini, mari kita persiapkan apa-apa yang harus kita selesaikan. Yang pertama, puasa. Kita tingkatkan kualitas puasa kita yang sudah kita latih dari awal Ramadan sekian puluh hari, maka semakin hari harus semakin baik, harus semakin baik, harus semakin baik, sehingga selesai Ramadan kita sudah menjadi orang yang kata Allah, la'allakum tattaqun. Malam Ramadan yang selalu kita latih dengan qiyamul lail, alhamdulillah sudah berpuluh-puluh hari kita latih, maka selesai Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang makin baik kepada Allah dan bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Ramadan adalah bulan pelatihan untuk kita. Keluar Ramadan kita harus menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka kita tutup Ramadan ini dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Jangan lupa keluarkan zakat fitrah atau zakat fitri ini, karena ini adalah zakat untuk badan kita. Semuanya wajib mengeluarkan. Yang penting dia Islam, yang penting dia berumur sampai awal Syawal, dan dia mempunyai lebihan makanan untuk Idul Fitri nanti. Insya Allah husnudzon saya di negara kita Indonesia, sepertinya nggak ada orang yang sampai nggak bisa makan seperti itu. Insya Allah nggak ada, insya Allah. Maka semuanya kita keluarkan zakatnya. Silahkan dengan pendapat-pendapat yang diikuti. Kita tidak membahas tentang apa yang kita keluarkan. Umumnya makanan pokok kita yaitu beras. Kalau mau yang pendapat pakai uang juga silahkan. Mungkin kalau mau bahas ini bisa lebih panjang lagi. Sekali lagi, selamat berpuasa. Akhir Ramadan ini kita tingkatkan. Semoga kita keluar dari Ramadan mendapatkan fadilah Ramadan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan zakat fitrah kita menjadi pensuci jiwa raga kita sehingga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.